Bayangkan jika proyek-proyek infrastruktur raksasa di Rusia dari jalan raya lintas wilayah hingga jembatan strategis seperti jembatan Crimea tiba-tiba terhenti. Ribuan pekerja menganggur, perusahaan bangkrut, dan masa depan ekonomi terguncang. Ini bukan skenario fiksi. Ini adalah kenyataan yang sedang membayangi sektor konstruksi Rusia tahun 2025. Baru-baru ini, CEO dari salah satu perusahaan konstruksi terbesar di Rusia, National Projectstro, mengeluarkan pernyataan yang mengguncang dunia bisnis. Alexei Krapivin, sang direktur utama, memperingatkan bahwa hampir separuh perusahaan di sektor konstruksi sipil Rusia mendekati kebangkrutan massal. Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang menyebabkan krisis besar ini muncul di jantung pembangunan Rusia? Akar permasalahan terletak pada kebijakan moneter Rusia dalam beberapa tahun terakhir. Sejak invasi ke Ukraina, Rusia dihantam gelombang sanksi barat yang menyebabkan tekanan ekonomi dalam negeri meningkat tajam. Untuk menyelamatkan rubel dan meredam inflasi, Bank Sentral Rusia menaikkan suku bunga acuan dari 9,5% menjadi setinggi 21%. Bayangkan dampaknya terhadap industri konstruksi yang sangat bergantung pada pinjaman jangka panjang dengan bunga stabil. Suku bunga setinggi ini membuat biaya pembangunan melonjak drastis. Proyek menjadi terlalu mahal untuk dijalankan, terutama bagi perusahaan-perusahaan kecil yang tidak punya bantalan keuangan besar. National Projectstro sendiri, yang menangani proyek besar seperti jembatan Crimea, mengaku menunda investasi baru dan memperketat arus kas. Bahkan perusahaan besar pun sekarang harus memilih, bertahan atau mundur perlahan. Perusahaan kecil lebih parah lagi. Banyak yang telah menggunakan keuntungan dari proyek masa depan untuk investasi spekulatif di luar lini bisnis utama mereka. Kini, dengan proyek infrastruktur terhambat, mereka berada di ujung tanduk. Krapivin menyebut, membangun hari ini selalu lebih murah daripada membangun esok. Tapi dalam kondisi saat ini, banyak yang bahkan tidak bisa membangun hari ini. Pemerintah Rusia tak tinggal diam. Salah satu solusi yang sedang dijajaki adalah memperluas skema kemitraan publik swasta. Ini dilakukan agar beban biaya bisa dibagi antara negara dan sektor swasta. Bank Sentral juga mulai menunjukkan tanda-tanda pelonggaran kebijakan. Wakil Gubernur Alexei Zabotkin menyatakan suku bunga bisa dipotong lebih dari 100 basis poin dalam waktu dekat, tergantung pada inflasi. Namun langkah ini mungkin terlambat untuk menyelamatkan banyak perusahaan yang sudah kehabisan napas. Krisis di sektor konstruksi tidak berdiri sendiri. Ini adalah cerminan dari tekanan ekonomi lebih luas yang dialami Rusia. Runtuhnya proyek-proyek infrastruktur berarti lebih dari sekadar penundaan pembangunan. Ini berpotensi mengganggu rantai pasok nasional, mengurangi lapangan kerja, dan bahkan mengikis legitimasi politik pemerintah. Ingat, proyek infrastruktur adalah simbol kekuatan nasional. Ketika proyek-proyek itu gagal, citra kekuatan juga ikut retak. Sektor konstruksi Rusia berada dalam krisis eksistensial. Tingginya suku bunga, sanksi ekonomi, dan kesalahan manajerial telah menjadi badai sempurna yang mengguncang fondasi pembangunan negeri. Pertanyaannya sekarang, apakah ini awal dari keruntuhan ekonomi yang lebih besar di Rusia? Ataukah pemerintah Putin mampu mengendalikan laju kehancuran ini tepat waktu?